Selamat menyaksikan berita-berita terbaru dari channel Barus Jaya TV. Kali ini Barus Jaya TV mengajak Anda untuk menelusuri tempat-tempat bersejarah masuknya agama Muslim di negeri ini yang terletak di daerah pedalaman Barus. Selamat menyaksikan. Barus dahulu dikenal sebagai salah satu bandar atau pelabuhan perdagangan terbesar dan ramai di Asia sehingga membuka pintu masuk agama Islam pertama kalinya di Indonesia. Beberapa jejak syiar Islam di kota tua ini masih bisa dilihat hingga saat ini menjadi destinasi wisata religi bagi para peziarah. Pada Maret 2017 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus. Meskipun belakangan mendapat sanggahan dari sejarawan Aceh yang mengatakan bahwa Periuk Aceh Timur adalah titik nol Islam Nusantara, hal ini bukan semata aksi seremonial tanpa alasan yang kuat. Sejak lama Kota Barus terkenal sebagai salah satu tujuan wisata religi di Indonesia karena memiliki peninggalan bersejarah yang sangat penting bagi penyebaran agama Islam di Indonesia. Selama literatur mengatakan bahwa di kota pesisir barat Sumatera Utara inilah awal mula masuknya agama Islam di Indonesia. Peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di Lobu Tua, Barus memberikan baru mengenai sejarah Islam datang ke Nusantara membuktikan bahwa Barus telah berkembang menjadi kota perdagangan dengan struktur masyarakat multi etnik yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, Bengkulu, Jawa, bahkan Bugis termasuk bangsa asing dari negeri India. Bukti adanya masyarakat multi etnik di ini berupa temuan aneka keramik, guci, dan batu mulia yang berkualitas tinggi dan berusia ratusan tahun. Bukti ini juga menunjukkan kesejahteraan masyarakat Barus ketika itu sudah makmur. Di Barus hingga kini masih bertahan makam para seki yang berjasa menyebarkan agama Islam di Barus. Di antaranya komplek makam Mahligai di desa Aekdaka dan makam Papan Tinggi di desa Pananggahan. Makam Mahligai ini adalah tempat dimakamkan Seki Rukunuddin yang diperkirakan berusia 102 tahun dan wafat di tahun 48 Hijriah atau sekira abad ke-6 Masehi. Untuk masuk ke dalam komplek makam pengunjung tidak dipatok tarif masuk, hanya jika ingin bersedekah atau beriksa. Untuk biaya perawatan makam disediakan kotak amal di pintu masuk. Kepada pengunjung juga diberi beberapa larangan, diantaranya tidak diperkenankan memakai sepatu atau sandal, tidak boleh duduk di atas makam, serta himbauan untuk tidak meminta kepada arwah. Komplek makam Mahligai ini memiliki kontur tanah berbukit dan telah diberikan jalan-jalan setapak untuk memudahkan pengunjung untuk melihat. Ada sekitar 215 makam yang terdapat di dalamnya dengan bentuk dan ukuran nisan yang berbeda. Tidak banyak informasi yang bisa diperoleh tentang sejarah situs sejarah ini di lokasi. Nah, situs kuno lainnya yang bisa kita temukan di Barus adalah makam Papan Tinggi. Berbeda dengan makam Mahligai, makam Papan Tinggi berada di desa Pananggahan, jaraknya lebih dekat dari pusat kecamatan Barus, meskipun untuk menuju makam tidak semudah menuju makam Mahligai. Pasalnya, selain berjalan kaki di jalan setapak sejauh 300 meter dari jalan kota, perjalanan kaki kembali harus ditempuh menaiki 700 lebih anak tangga dengan kemiringan 70 derajat. Disarankan bagi pengunjung untuk menyediakan topi, air minum yang cukup, dan waktu kunjung terbaik adalah di pagi hari untuk mendapatkan panorama yang lebih cerah serta menghindari terik matahari. Tiba di lokasi makam berada di 200 meter di atas permukaan laut itu tersaji pemandangan sawah, lautan, dan beberapa pulau di Teluk Sibolga yang cantik. Terlihat juga hamparan hutan dan sawah hijau, membuat kita lupa akan lelah ketika menaiki anak tangga.
Terima kasih telah menonton video-video dari channel Barus Jaya TV. Dan jangan lupa subscribe biar Anda tidak ketinggalan berita-berita berikutnya.